Ya, kita mulai untuk membahas soal latihan PSAS semester asal tahun 2024-2025 sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan. Tapi walaupun sudah sesuai dengan kisi-kisi, saya ingatkan ini hanya berupa prediksi atau latihan, jadi tidak 100% soal yang dibahas di sini akan keluar di ujian. Oke, kita mulai nomor satu sesuai dengan kisi-kisi, yaitu kaitannya dengan teori antara pola dan pola bilangan. Jadi pola itu adalah makna, bentuk atau susunan yang tetap, dan bilangan mengandung makna satuan jumlah yang merujuk pada angka. Jadi pola bilangan adalah bentuk atau susunan yang tetap pada suatu angka. Oke, kemudian untuk nomor 2 dan 3. Kita coba untuk soal yang pertama. Perhatikan gambar pola berikut. Ini korek api yang dibentuk menjadi segitiga. Banyak batang korek pada pola ke-15 adalah, kita cek dari pola pertama, yaitu ketika satu segitiga. Ini kan ada 3 batang korek. Nah, kemudian pada pola kedua, untuk segitiga yang berdiri itu kan ada 2, dan masing-masing ada 3 batang korek, berarti 3 kali 2. Nah, di atasnya ada 1, berarti ini ditambah 1. Nah, untuk yang pola ketiga ada 3 batang korek. Nah, masing-masing berisi 3 batang, berarti 3 kali 3. Nah, kemudian yang atas ini ada 2, berarti nanti ditambah 2. Kita lihat di sini ada pola paten, yaitu 3, yaitu depannya 3. Nah, kemudian ketika pola kedua dikali 2, ketika pola ketiga dikali 3. Nah, ini nanti berarti untuk pengali ini sesuai dengan polanya. Nah, kemudian kalau yang penjumlahnya ini untuk pola kedua ditambah 1. 1 ini. Kemudian untuk pola ketiga ternyata ditambah 2, atau berarti penjumlahan koreknya itu adalah 1 kurangnya dari pola. Berarti bisa kita hitung untuk pola ke-15 itu adalah 3 kali 15 ditambah dengan 1 angka di belakang 15 adalah 14. Kita kerjakan ini dulu. 3 kali 15 45 tambah 14, berarti 59. Kemudian contoh yang kedua, kalau bentuknya seperti ini. Batang korek api disusun dengan susunan seperti pada gambar berikut. Jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-10 adalah, kita lihat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pola pertama ada 6. Nah, ini kan pola pertama nih, yaitu 6. Ternyata ditambah dengan 3. Nah, berarti bisa kita tulis untuk pola kedua adalah 9. Nah, ini 6, 9.
Untuk pola berikutnya itu adalah pola pertama lagi, yaitu 6 ditambahkan dengan pola kedua, yaitu 3. Ini kemudian ditambah lagi dengan 3. Nah, berarti bisa kita tulis juga polanya itu adalah 6 ditambah dengan 3 dikalikan dengan, nah kalau pola kedua hanya dikali 3, kalau pola ketiga 3-nya 2 kali, berarti dikali 3-nya itu sebanyak polanya dikurangi 1, n kurangi 1. Kalau ini pola ketiga berarti dikali 3-nya sebanyak 2 kali. Sehingga dari sini bisa kita hitung 6 kita tambah dengan 3 kali 10 kurangi 1. Berarti 6 tambah 3 kali 9 atau 6 tambah 27, yaitu 33. Itu untuk latihan soal nomor 1 sampai 3. Kita lanjut yang keempat. Misal rumus suku ke n suatu barisan adalah, kita cek dulu 3 ke 7 itu ditambah 4, 7 ke 11 tambah 4, ini juga tambah 4. Nah, ternyata seterusnya ditambah 4. Berarti kita bisa identitaskan ini adalah barisan aritmatika. Nah, rumus suku ke n-nya itu adalah A tambah n kurangi 1 kali B untuk rumus umum barisan aritmatika. Ingat, nilai A dari deret ini adalah angka pertamanya 3, kemudian bedanya itu adalah 4. Sehingga kalau kita substitusikan, rumus UN-nya adalah 3 ditambah N kurangi 1 kali 4. Ini dikalikan 4 kali N, 4 kali min 1. 3 ditambah 4 kali N, 4N, 4 kali min 1, 4. Nah, berarti di sini 3 kurangi 4 tambah 4N atau negatif 1 plus 3 kurangi 4 negatif 1 ditambah 4N. Bisa juga ditulis 4N kurangi 1. Kemudian kita akan menentukan beberapa bilangan berikutnya. 1 ke 3 itu ditambah 2. 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Berarti ini nanti ditambah 2 terus. Berarti ini 9, 11, 13. Nah, untuk yang B ini dikurangi 5. Ini juga kurangi 5, kurangi 5. Berarti kita kurangkan 5 terus. 80, 75, dan 70. Nah, kemudian untuk soal yang ini, barisan itu tidak selamanya harus satu seperti ini. Bisa juga kasusnya loncat seperti ini. Kalau kita hitung biasa, 5 ke 10 itu kan kali 2 bisa, tambah 5 bisa. Tapi kalau 10 ke 8 itu kan tidak memenuhi keduanya.
Berarti kita coba kalau 5 ke 8. Ini tambah 3. 8 ke 11 tambah 3. Ini 11 ke 14 tambah 3. Berarti 13 ke sini ditambah 3. Hasilnya 17. Berarti ini lompat satu angka. Nah, ini tambah 3, tambah 3, berarti di sini tambah 3. 19, 19 tambah 3 ya 22. Berikutnya di sini ada angka 2, 6, 18. Nah, kalau perkalian, kalau penjumlahan sudah tidak bisa, berarti ini kita coba perkalian dulu. Ini dikali 3 kali 3. Oh, berarti benar. Untuk pola berikutnya nanti dikalikan 3. Jadi 18 kali 3 18 kali 3 54. Nah, kemudian nanti 54-nya dikalikan 3. Kita peroleh 162 dikali 3. Ini juga dikali 3. Jadi 482. Kemudian untuk berikutnya semakin kecil, ini berarti dibagi 2, bagi 2, ini bagi 2, berarti selanjutnya dibagi 2 terus. 10 bagi 2 5, 5 bagi 2 5 per 2, 5 per 2 bagi 2 berarti 5 per 4. Nah, kemudian sini ada positif negatif kita coba. Ini berarti loncat ya. Ini tambah 8, ini tambah 8, berarti sana tambah 8. Oh bukan, kejauhan. Sini kan tambah 8. Berarti 27. Nah, kalau yang ini dikurangi 8. Semakin negatif. Berarti negatif 23. Kemudian sini kurangi 8. Negatif 31. Nah, kemudian yang G ini nanti dikalikan 3, nanti bisa kalian cek. Nah, kalau ini untuk yang H ini bentuk kuadrat. 1 ini kan 1 pangkat 2, ini 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Nah, berarti ini isinya 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, dan 8 pangkat 2, yaitu 36, 49, sama 64. Kemudian kalau yang ini loncat ya. Jadi kalau bilangannya itu tiba-tiba ada banyak, itu bisa kamu cek dengan logika. Kemudian untuk yang J di sini ada 1, 5, min 1, 3, 7, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 5. Nah, kita untuk yang J, kalau loncat 1 ternyata nggak bisa kita cek loncat 2.
1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Oh, berarti ini polanya ditambah 2 untuk yang jadi 7 tambah 2 9. Ini berarti loncat di 2 nah 5 berarti loncat 2 angka, berarti 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, 11 mengisi sini, ini tambah 2 juga, tambah 2 tambah 2 berarti 13. Nah, berarti yang belum itu adalah yang negatif 1. Negatif 1 menjadi 1 berarti ditambah 2. 1 ke 3 juga tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke terakhir berarti tambah 2 juga, yaitu 7. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, kita udah masuk ke perhitungan suku ke-15 dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Nah, kita cek barisannya ini aritmatika atau geometri, itu dengan melihat ini beda atau rasio. 2 ke 5 tambah 3, ini tambah 3. Oh, karena penjumlahan berarti ini adalah aritmatika. Nah, sehingga kita disuruh menentukan suku ke-15. Barisan aritmatika itu adalah suku ke n itu A ditambah n kurangi 1 kali B. Keterangannya UN itu suku ke n. A itu adalah awal, B itu adalah beda. Nah, kita cari dulu di sini yang jelas sudah kita peroleh. Ini A-nya adalah 2. Kemudian untuk B-nya berarti kita manfaatkan dua bilangan berdekatan. 5 kurangi 2 artinya 3. A-nya 2, B-nya 3. U15 berarti A 2 ditambah 15 kurangi 1 kali 3. 2 tambah 14 kali 3. 14 kali 3. Berarti 2 ditambah 42. Hasilnya 44. Nah, kemudian nomor 7 menentukan suku yang sudah diketahui rumusnya, itu tinggal substitusi aja. UN berarti 3N kurangi 5. Kalau U5 berarti N-nya diganti 5. 3 kali 5 kurangi 5. 15 kurangi 5 hasilnya 10. Nomor 8. Nah, di sini ada barisan aritmatika dengan A sama dengan 3, B-nya adalah 7 kurangi 3, yaitu 4. Nah, untuk menentukan suku ke N, aritmatika tadi adalah A tambah N kurangi 1 kali B. Berarti kita substitusi 3 tambah N kurangi 1 kali 4.
Kemudian kamu kalikan dengan suku-suku yang ada di dalam 4 itu. 3 ditambah 4 kali N, 4N, 4 kali negatif 1, negatif 4. Kita peroleh 3 kurangi 4 tambah 4N. Berarti UN-nya adalah 3 kurangi 4 negatif 1 ditambah 4. Atau N-nya kita taruh depan, 4N kurangi 1. Itu juga untuk yang nomor kedua. A-nya 100, bedanya ingat, kurangkan kanan dengan kiri. 97 kurangi 100, misal di sini hasilnya negatif 3. Berarti suku ke N-nya adalah A tambah N kurangi 1 kali B. UN-nya berarti 100 ditambah N kurangi 1 kali negatif 3. Berarti suku ke N-nya adalah 100 negatif 3 kali N, negatif 3N. Negatif 3 kali negatif 1, positif 3. Suku ke N-nya berarti kelompokkan 100 tambah 3 kurangi 3N. Berarti suku ke N-nya adalah 103 kurangi 3. Atau bisa juga dibalik, berarti negatif 3N ditambah 103. Kemudian untuk nomor 9, 10, jika diketahui barisan aritmatika, tentukan suku ke-15. Barisan aritmatika, ingat UN adalah A ditambah N kurangi 1 B tambah N kurangi 1 kali B. Berarti kalau U15 adalah A ditambah 15 kurangi 1 kali B. Berarti U15 nanti adalah A tambah 14 B. Nah, tetapi kita harus cari dulu nilai A-nya, itu kan A-nya 8, B-nya 12 kurangi 8, yaitu 4. Jadi dari ini kita cari. Sehingga bisa kita masukkan ke sini nilainya. U15 berarti 8 ditambah 14 kali 4. 8 tambah 56. Hasilnya adalah 64. Berarti U15-nya adalah 64. Soal berikutnya, menghitung jumlah suku pertama. Aritmatika itu ingat rumusnya, jumlah N suku pertama adalah N per 2 dikali A ditambah suku ke N. Nah, berarti kita harus mencari informasi-informasinya dulu sebelum bisa lanjut menghitung. Nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 5 kurangi 2, yaitu 3. Selalu gunakan U1 dan U2 di sini. Karena kita memerlukan UN, berarti kita harus hitung dulu UN. UN tadi adalah A ditambah N kurangi 1 kali B. Berarti kalau U10 adalah A ditambah 10 kurangi 1, 9 B. A-nya 2 kali 9, B-nya 3. 2 tambah 27 adalah 29.
Nah, informasi-informasi ini kita pakai untuk menentukan suku ke N atau jumlah N suku pertama. S10 berarti 10 bagi 2 dikali A-nya 2 tambah UN-nya 29. 10 bagi 2, 5 kali 2 tambah 29. 50, kok 50 ditambah ya. 2 tambah 29, 31. Sehingga hasilnya 5 kali 31, 155. Nah, jadi jumlahnya nanti 155. Kemudian kita masuk ke nomor 12, kaitannya dengan barisan geometri. Diketahui barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri itu nanti kita pakainya seputar perkalian atau rasio. Nah, ini kan dikali 3 nih, ini juga dikali 3. Untuk menentukan suku awal itu tinggal kita lihat angka pertamanya, berarti adalah 3. Suku awalnya 3. Nah, untuk menentukan rasio itu tinggal kita bagi kanan dengan kiri. 9 bagi 3. Misal kita pakai pasangan. Hasilnya adalah 3. Suku ke-7. Nah, kalau pada geometri UN itu adalah AR pangkat N kurangi 1. Berarti U7 sama dengan A-nya atau suku awal 3, R-nya juga 3, pangkatnya 7 kurangi 1 atau 3 kali 3 pangkat 6. 3 kali 3 pangkat 6 itu bisa kita hitung dulu. Itu 729. Nah, kita kalikan 3, hasilnya 2187. Nah, berarti suku ke-7-nya adalah 2187. Sini deret geometri suku pertama 7. Rasionya adalah 2. Tentukan suku ke-6 dan jumlah 6 suku pertama. Jadi informasi jumlah 4 suku pertama kita hilangkan, sehingga kita hanya memiliki A dan N. Sehingga bisa kita hitung untuk U6 sesuai dengan rumus. UN itu adalah AR pangkat N kurangi 1. Berarti U6 adalah AR 6 kurangi 1. Berarti 7 kali 2 pangkat 5. Yaitu 7 kali 32. Hasilnya adalah 224. Nah, berarti suku ke-6-nya 224. Nah, kemudian untuk jumlah 6 suku pertamanya berarti S6. Nah, untuk rumus jumlah suku pertama barisan geometri di sini karena rasionya lebih dari 1, kita bisa pakai A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Berarti kita akan hitung S6 nya di sini.
S6 berarti adalah A7 kali R pangkat 6 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi dengan R nya 2 kurangi 1. 7 dikali dengan 2 pangkat 6 itu adalah 64, kita kurangkan dengan 1 bagi 1, berarti menyisakan 7 kali 63, hasilnya adalah 441. Nah, jadi kalau suku ke-6 nya adalah 224, jumlah 6 suku pertama adalah 441. Kita lanjut. Nah, kaitannya dengan soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari. Misal nomor 1 di sini untuk nomor 15 dan 16. Seorang pedagang membeli 100 barang di bulan pertama. Berarti A-nya adalah 100. Dari ini ya. Setiap bulan ia membeli barang dengan jumlah yang bertambah 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat ini berarti sebagai R-nya yaitu 2. Kita disuruh mencari yang A. Berapa banyak barang yang dibeli pada bulan kelima? Nah, bulan kelima berarti adalah U5. Berarti A R pangkat 5 kurangi 1 atau AR pangkat 4. Nah, kita masukkan nilai A 100, R-nya 2, pangkatnya 4. Berarti 100 dikalikan dengan 16. Berarti U5 kita peroleh 100 kali 16 adalah 1600. Berarti banyak barang yang dibeli pada bulan kelima adalah 1600. Nah, sedangkan untuk totalnya berarti S5 5/2 dikali bukan, ini geometri ya. S5 berarti A 100 dikali R pangkat N 2 pangkat 5 kurangi 1 dibagi dengan R yaitu 2 kurangi 1. 100 dikalikan dengan 32 kurangi 1 bagi 1 sama dengan 100 kali 31, berarti 3100. Jadi totalnya pada 5 bulan pertama nanti ada 3102. Jangan sampai lupa untuk rumusnya. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Ini ada kekurangan soal. Harusnya ada talinya itu dipotong menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing membentuk barisan geometri. Terpendek adalah 2 cm, berarti ini A, dan terpanjang 54, ini sebagai UN. Nah, berarti panjang tali semula adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu nilai dari R. Kita manfaatkan UN di sini. UN hasilnya 54. Nah, padahal terpanjangnya ini adalah
suku keempat karena dia adalah bagian ke terakhir atau terpanjangnya. Kita misalkan U4 terpanjang. Itu A R pangkat N-1 itu adalah UN. Nah, kalau U4 berarti sama dengan A R pangkat 4 kurangi 1, yaitu 3. Nah, U4 tadi 54 berarti diperoleh dari A-nya tadi 2 kali R pangkat 3. Sehingga di sini bisa kita hitung juga R pangkat 3-nya adalah 54 dibagi 2. R pangkat 3-nya berarti 27. Nah, berarti R-nya adalah akar 3 dari 27. Nah, atau cari angka yang dikalikan angka itu sebanyak 3 kali, hasilnya 27 adalah 3. Nah, berarti rasionya 3. Nah, panjang tali semula itu berarti kita cari S4 atau jumlah dari terpendek sampai terpanjang. Berarti 4 bagi A atau 2 kali 3 pangkat 4 kurangi 1 dibagi dengan 3 kurangi 1. Berarti 2 dikalikan dengan 3 pangkat 4 itu 81. Dikurangi 1 dibagi 2 bisa kita bagi. Sehingga S4 adalah 81 kurangi 1 yaitu 80. Bisa kita simpulkan panjang tali semula adalah 80 cm. Jadi seperti itu. Jika diketahui bagian dan terpendek terpanjang, itu dimisalkan terpendek sebagai A, terpanjang sebagai U4, atau kalau di sini sebagai U terpanjang, bagian paling besarnya yaitu U4. Itu untuk kaitannya dengan soal deret geometri untuk soal cerita. Nomor 17 ini kaitannya dengan teorema Pitagoras, jadi bisa dihafalkan. Teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada sudut segitiga siku-siku. Nah, kemudian kuadrat sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Kalau digambarkan nanti jadi seperti ini. Misal A, ini B, sini C. B sama C bisa bolak-balik, tapi C itu selalu sisi miring, di mana nilai C ini selalu sebagai sisi terpanjang. Ini sudutnya hanya berlaku pada segitiga siku-siku, jadi 90 derajat. Nah, kemudian untuk nomor 18, 19, 20 itu berkaitan dengan pemanfaatan teorema Pitagoras. Nah, di sini kita mulai dulu yang A. A bukan sebagai sisi miring. Nah, berarti nilai A itu adalah akar dari pengurangan sisi panjang dikurangi sisi yang lebih pendek. Berarti akar 169 kurangi
644. Berarti kita peroleh akar 25, hasilnya adalah 5. Kemudian kita masuk ke yang B. Nah, yang B ini juga garisnya ini menyentuh tanda siku-siku, berarti dia bukan sisi miring. Sehingga ini juga dikurangkan aja. Yang panjang kurangkan dengan yang pendek. 17 pangkat 2 dikurangi dengan 15 pangkat 2. 289 kurangi 225, yaitu menjadi akar 64. Akar 64 adalah 8. Kemudian kita hitung untuk yang C. Nah, garis C ini kan tidak menyentuh segitiga, tidak menyentuh tanda siku-siku. Berarti C itu adalah sisi miring. Nah, berarti kalau sisi miring nanti kuadratnya ditambah. 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. Berarti 24 kali 24, 576 tambah 49. Hasilnya adalah 625. Atau menjadi 25. Nah, jadi itu harap diperhatikan. Kalau garisnya ini kamu pertandai dan dia itu menyentuh tanda siku-siku, berarti itu bukan sisi miring. Berarti tinggal kuadratnya dikurangi. Kalau yang sisi miring kuadratnya ditambah. Nah, kemudian soal berikutnya menentukan triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu berlaku C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dengan catatan C adalah sisi terpanjang. Jadi kita harus mengecek apakah sisi terpanjangnya sama dengan kuadrat penjumlahan sisi yang lain. Misal yang A, 10 kuadrat itu adalah 100. Nah, kalau kan kita sama dengankan dengan 6 kuadrat tambah 9 kuadrat. 36 tambah 81, hasilnya adalah 117. Nah, ini kan tidak sama nih. Berarti untuk pilihan yang A akan bernilai salah atau bukan triple Pitagoras. Kita coba yang B, kuadratkan sisi terpanjang dulu. 17 pangkat 2 tadi sudah, yaitu 289. Apakah nanti sama dengan 13 kuadrat tambah 12 kuadrat? 13 kuadrat itu 169 ditambah 12 itu 144. Hasilnya ini 313. Nah, ternyata hasilnya beda, berarti ini juga bukan untuk yang C. Nah, kita coba yang C. 23 pangkat 2 berarti 23 kali 23, 529. Nah, apakah akan sama dengan 15 kuadrat tambah 21 kuadrat? 15 kuadrat 225, 21 kuadrat adalah 441. Nah, ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 666. Nah, ini juga bukan.
Kita coba yang terakhir pasangan 25, 20 dengan 15. 25 pangkat 2 itu 625. Kemudian kita cek 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. 225 tambah 400, hasilnya adalah 625. Nah, ini sama hasilnya, berarti yang benar adalah yang D. Jadi triple Pitagoras itu cari sisi terpanjang kuadrat yang sama dengan penjumlahan dua sisi yang lain di kuadrat. Nah, ternyata yang memenuhi adalah yang D. Nah, kemudian kita masuk ke soal cerita. Sebuah tangga dengan panjang 5 meter diletakkan sejauh 3 meter dari suatu dinding untuk mencapai jendela. Misal gini, ini tangga diletakkan begini, tangganya 5 meter, 3 meter dari suatu dinding untuk mencapai jendela. Nah, berarti ini nanti akan membentuk segitiga, di mana ini adalah 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi. Nah, ingat untuk mencari tinggi ini, tingginya ini kan ada di garis yang membentuk sudut siku-siku. Berarti kuadratnya dikurangi yang panjang kurangi yang pendek. Berarti 25 kurangi 9 hasilnya adalah 16. Akar 16 adalah 4. Nah, sehingga ketinggian jendela dari lantai adalah 4 meter. Ingat, selalu kasih kesimpulan untuk soal cerita. Jadi ketinggian jendela dari lantai adalah 4 meter. Nah, seperti itu. Jadi ilustrasikan soal cerita menjadi sebuah segitiga siku-siku agar lebih mudah dalam proses pengerjaan. Nah, ini juga sering muncul, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 26. Nah, panjang benang 26. Nah, layang-layang itu kan pasti miring gitu. Nah, kita misalkan ini adalah benangnya 26. Jarak anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di layang-layang adalah 24. Nah, berarti ini sampai ini, nah ini 24. Nah, yang ditanyakan adalah tingginya ini berapa. Saya yang biru ini. Nah, biru itu membentuk sudut siku-siku, berarti ini adalah kita pakai pengurangan. 26 kuadrat kurangi 24 kuadrat. 26 pangkat 2. 676 dikurangi 24 pangkat 2. 676. Nah, ini kalau kurangkan hasilnya 100, berarti tingginya 10.
Bisa kita simpulkan jadi tinggi layang-layang dari permukaan tanah adalah 10 meter. Ingat, selalu pakai kesimpulan untuk soal cerita. Nah, kemudian contoh ketiga, sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 7 km. Hitung jarak terpendek. Nah, berarti kita harus pakai arah mata angin, biar utara, selatan, sini barat, sini timur. Oke, kita kerjakan 100 km ke arah barat, berarti misal dari sini dia ke sana sejauh 100. Kemudian berbelok ke arah selatan ke bawah, ini 75. Jarak terpendeknya itu berarti kita tarik sebuah garis dari keberangkatan ke tempat akhirnya. Nah, ini berapa? Misalkan X. Nah, X ini kan tidak menyentuh sudut siku-siku di sini. Berarti kalau tidak menyentuh itu berarti X sebagai sisi miring. Berarti kuadratnya ditambah 100 kuadrat tambah 75 kuadrat. 100 kuadrat berarti nolnya jadi 4 tambah 75 kuadrat, yaitu 5625. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 15.625. Nah, akarnya ini berapa? Yang jelas itu akan lebih besar dari 100 dan 75. Nah, akar dari 15.625 adalah 125. Nah, berarti bisa kita simpulkan jarak terpendeknya adalah, jadi jarak terpendek kapal dari titik keberangkatan adalah 125 km. Itu untuk soal-soal yang biasanya muncul pada teorema Pitagoras, khususnya soal cerita. Nah, nomor 23 dan 29 ini mirip-mirip sesuai kisi-kisi, yaitu menentukan jarak dua titik pada koordinat kartesius. Nah, di sini ada A dan B. Jarak AB ini bisa kita manfaatkan selisih dari titiknya ini, tapi kita manfaatkan segitiga siku-siku.
Misal di sini jaraknya adalah X. Nah, X garis X tidak menyentuh sudut, berarti untuk mencari X, teorema Pitagorasnya adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan dari apa? Nah, yaitu penjumlahan dari selisih setiap titik, yaitu depan kurangi depan, pangkatkan 2, belakang kurangi belakang, pangkatkan 2. Di pasangannya nanti 10 itu dengan 4, kemudian 3-nya dengan 7. Ini kita cari selisihnya. Nah, sehingga bisa kita peroleh titik yang dimaksud adalah 10 kurangi 4 itu 6 pangkat 2, ditambah 7 kurangi 3 itu 4 pangkat 2. Nah, berarti nilai X-nya nanti adalah akar 36 ditambah dengan 16. Nah, X-nya berarti adalah akar, kita jumlahkan, kita peroleh 52. Nah, berarti jarak A dan B adalah akar 52. Nah, bisa kita sederhanakan itu menjadi, nah, ini kalau kita bagi dengan bilangan berpangkat 2 yang bisa diakar itu kan 4 kali 13. Nah, 4-nya kita akar 2 akar 13. Nah, jadi jaraknya 2 akar 13. Nah, kemudian kaitannya dengan kalimat tertutup dan kalimat terbuka nanti bisa dipelajari. Nah, kalau kalimat yang diketahui nilai kebenarannya itu berarti adalah kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka itu yang belum diketahui kebenarannya, yaitu yang misal ada huruf kecilnya, ada variabelnya seperti ini. Kemudian ini presiden yang belum diketahui, kemudian masih berangan-angan, itu berarti termasuk kalimat terbuka. Nah, kalau yang tertutup itu yang sudah fakta, kita udah tahu benar salahnya. Nah, itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke soal berikutnya, yaitu memodelkan persamaan. Jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54. Buatlah model matematikanya. Kita misalkan dulu, kalau mau memodelkan itu selalu misalkan. Misalkan bilangan genap pertama adalah X. Nah, berarti bilangan genap kan berurutan nih. Berarti bilangan genap kedua itu adalah X. Ingat, bilangan genap itu kan selalu tambah 2. Nah, jadi kita udah memperoleh dua bilangannya, yaitu X dan X tambah 2. Nah, model matematikanya berarti adalah jumlah dua bilangan, berarti X ditambah dengan, nah ini kan terdiri dari dua suku, harus ada kurungnya. X plus 2 sama dengan 54. Nah, inilah model matematikanya. Jadi lakukan permisalan terlebih dahulu. Nah, kita coba lagi untuk yang berikutnya. Harga sebuah pulpen lebih mahal 1000 daripada pensil. Nah, di sini ada pulpen dan ada pensil. Kita misalkan.
Misalkan pulpennya adalah X, pensilnya adalah Y. Kita peroleh beberapa persamaan dari yang pertama. Harga sebuah pulpen berarti X itu sama dengan 1000 lebih mahal dari pensil. Berarti kan harga pensil ditambah dengan 1000. Nah, ini untuk persamaan dari kalimat pertama. Kalimat kedua, harga 2 buah pensil, 3 pulpen, 13.000. Berarti 2 pensil 2Y tambah 3 pulpen 3X sama dengan 13.000. Nah, seperti itu. Itu untuk memodelkan matematika, jadi harus buat permisalan dulu. Nomor berikutnya 28. Kita menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Yang pertama dulu. X kurangi 4 sama dengan 7. Berarti nilai X-nya adalah 7. Negatif 4 kita bawa ke ruas kanan. Berarti menjadi positif 4. Berarti X-nya adalah 11. Untuk yang B, ini bisa kita tulis seperti ini juga. X kurangi 7 sama dengan 8. Nah, negatif 7-nya kita bawa ke kanan. Berarti menjadi positif 7. X-nya berarti 15. Nah, seperti itu untuk penyelesaian sistem persamaan linear satu variabel. Nah, untuk yang pertidaksamaan juga sama. Sisakan variabel di ruas kiri. Nah, negatif 2-nya kita pindah menjadi positif. Berarti X-nya itu lebih besar dari 6. Nah, yang B juga, jadi tinggal pindah angkanya aja. Berarti Y-nya kurang dari 1. Nah, kalau seperti ini bisa kita tulis Z kurangi 6, tandanya ke Z, berarti dibalik. Dia kan menunjuk ke Z. Yang lebih besar kan 4. Berarti Z-nya adalah kurang dari sama dengan 4 tambah 6. Atau Z-nya kurang dari sama dengan 10. Nah, seperti ini. Jadi tinggal pindahkan yang memuat ruas kiri, yang angka pindah ke ruas kanan. Jadi ruas kiri hanya memuat variabel. Nah, kemudian untuk nomor 30 dan 31 masih seputar persamaan. Nomor 1, 2X kurangi 12 sama dengan 8. Nah, sama, pindah dulu 12-nya menjadi penjumlahan. Berarti 20. Sehingga kita peroleh, nah kalau seperti ini kan 2 kali. Kalau perkalian nanti menjadi pembagian. Jadi di sini. Nah, sehingga kita peroleh X-nya adalah 10. Nah, nomor 2 juga sama. Bisa kita tulis 3Y tambah 3 sama dengan 12. 3Y berarti sama dengan 12, positif kita pindah menjadi negatif. 3Y-nya berarti 9, Y-nya 9 per 3. Berarti Y-nya adalah 3. Nah, ini kita pindah. Nah, kita kasih tanda. Nah, jadi dipindah ruas. Nah, positif jadi negatif, negatif jadi positif.
Begitu juga untuk yang pertidaksamaan 4A tambah 6 lebih besar dari 26, itu mirip penyelesaiannya seperti persamaan. 4A-nya berarti 6-nya kita pindah menjadi negatif 20. Nah ini juga sama, nanti sebagai pembagi, berarti A-nya adalah lebih besar dari 5. Nah, kemudian soal berikutnya ada ini bisa kita tulis 5A tambah 15 lebih besar dari 20. Nah, biar terbiasa. Jadi kalau awalnya terbuka ke 5A berarti ketika memindah juga harus terbuka ke 5A. Berarti 5A lebih besar dari 20 kurangi 15. 5A lebih besar atau sama dengan 5, sehingga nilai A itu lebih besar sama dengan dari 5 bagi 5. Nah, A-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, seperti itu untuk penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kita masuk ke bagian-bagian akhir. Umur Dani 25 tahun lebih tua dari umur Mita. Nah, misal di sini Dani adalah 25 tahun lebih tua dari Mita. Atau M tambah 25. 5 tahun yang akan datang, umur Dani 2 kali umur Mita. 5 tahun yang akan datang, umur Dani 2 kali umur Mita. Berarti 5 tahun yang akan datang berarti ditambah 5 itu sama dengan 2 kali umur Mita. Berarti 2 kali, nah Mitanya juga tambah 5 tahun. Nah, tentukan umur Dani dan Mita. Kita udah memperoleh 2 persamaan di sini. Ini persamaan 1, persamaan kedua. Nah, D sama dengan 25 tambah M. Nanti kita substitusi ke sini. Nah, persamaan kedua kita selesaikan dulu. D tambah 5 itu sama dengan 2 kali M tambah 5. Berarti ditambah 5 sama dengan 2 kali M. 2M 2 kali 5 tambah 10. Nah, berarti D-nya bisa kita ganti dengan ini. Jadi kita substitusi, nilai D-nya adalah 25 plus M. Kita peroleh 25 tambah M tambah 5 sama dengan 2M tambah 10. Kita lanjutkan persamaannya, 25 tambah 5 berarti M tambah 30 sama dengan 2M tambah 10. Nah, kita pindah ruas, berarti M kurangi 2M sama dengan 10 kurangi 30. Ingat, yang memuat variabel pindah kiri, yang hanya angka pindah kanan.
1 kurangi 2 negatif 1M adalah 10 kurangi 30, yaitu negatif 20. Berarti M-nya adalah negatif 20 dibagi negatif 1. Nah, M-nya berarti 20. Nah, kita peroleh nilai M atau umur M 20. Berarti untuk umur D tadi kan 25 tambah M. Berarti 25 tambah M, M-nya udah diketahui 20. Nah, berarti 45. Umur D 45, M-nya adalah 20. Jadi seperti itu. Nanti disubstitusi di sini. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya, latihan soal contoh berikutnya. Pak Burhan memiliki sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Lebar perkarangan, nah berarti lebarnya adalah 6 lebih pendek dari panjang. Berarti panjang kurangi 6. Nah, berarti di sini masih panjang. Kelilingnya 48. Kelilingnya 48. Nah, untuk menentukan luas kita harus tahu nilai P dan L. Nah, keliling itu kan rumusnya 2 kali P tambah L, itu harus 48. Nah, 2-nya itu bisa kita ubah menjadi pembagi dulu. P tambah L itu berarti 48 bagi 2. Berarti panjang tambah lebar adalah 24. Nah, panjang tetap panjang, tambah lebarnya tadi adalah P kurangi L. Kurangi 6 maksudnya, sama dengan 24. Jadi L-nya diganti dengan P kurangi 6. Berarti kita peroleh P tambah P kurangi 6 sama dengan 24. P tambah P itu 2P. Nah, 6-nya kita pindah 24 jadi penjumlahan. Berarti 2P adalah 30. Nah, panjangnya berarti 30 bagi 2 atau 15. Ini untuk panjangnya. Nah, setelah kita memperoleh panjang, kita bisa mencari lebar. Nah, lebarnya tadi adalah P kurangi 6. P-nya 15, kita kurangkan dengan 6. Berarti lebarnya adalah 9. Kita sudah memiliki ukuran panjang dan lebar, berarti luasnya adalah panjang kali lebar, atau 15 kali 9. 135 meter pangkat 2. Tadi 15 meter ya Pak, ini 9 meter. Nah, itu untuk kaitannya tentang persegi. Maksud saya persegi panjang yang diketahui keliling dan ukuran panjang dan lebar yang disajikan dalam aljabar atau persamaan linear satu variabel. Nah, kemudian permasalahan berikutnya yang bisa kita pakai untuk belajar adalah tinggi badan sari S sama dengan 15 lebih tinggi daripada Hesti. Dari kalimat pertama.
Nah, ternyata jumlahnya adalah jumlah tinggi badan keduanya 296. Berarti S tambah H adalah 296. Nah, sama seperti tadi, untuk mencari tinggi yang salah satu berarti kita pakai yang ke S tambah H sama dengan 296. S-nya kita ganti 15 tambah H. Tambah H sama dengan 296. Nah, 15 ditambah H tambah H adalah 296. 15-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan, H tambah H adalah 2H. Nilai dari 2H berarti adalah 280, berarti 1. Nah, berarti tinggi Hesti adalah 281 dibagi dengan 2. Kita peroleh berarti tinggi Hesti adalah 281 bagi 2, 140,5 cm. Nah, itu untuk tinggi Hesti kita udah tahu. Nah, kemudian untuk tingginya Sari itu 15 ditambah Hesti. Berarti 15 tambah 140,5 yaitu 155,5. Nah, jadi tingginya Sari 155,5 cm. Jadi seperti itu. Kalau sudah diketahui salah satu, nanti disubstitusikan. Yang berikutnya menentukan batas-batas, berarti kita masuk ke pertidaksamaan. Jumlah dua bilangan. Misal kedua bilangan ini adalah X dan Y. Jumlah dua bilangan tidak kurang dari 100, berarti X plus Y lebih besar dari 100. Kemudian bilangan kedua Y sama dengan 3 kali bilangan pertama atau sama dengan 3X. Batas-batas nilai dari kedua bilangan. Nah, ini yang pertama. Oh, ini tadi udah ya. Oke, untuk yang ini bisa kita lewati berarti ya. Nah, atau batas X dulu berarti X tambah Y lebih besar dari 100, berarti Y-nya kita ubah menjadi X. X tambah 3X lebih besar dari 100, berarti di sini 4X lebih besar dari 100. Nah, berarti X-nya itu harus 100 dibagi 4. Nah, berarti batasnya adalah X-nya lebih besar dari 25. Kita lengkapi, kalau tadi baru modelnya. Nah, berarti untuk yang batas Y, nah dari sini kita lihat ganti dulu, berarti X nya adalah Y per 3.
batas Y yaitu X tambah Y lebih besar dari 100. X nya kita ganti Y per 3 ditambah Y lebih besar dari 100. Nah, biar sepertiganya hilang, berarti kita ubah menjadi kalikan 3 semua setiap ruasnya. Nah, ini juga dikali 3. Nah, kita peroleh 3 kali Y per 3 dan 3 kali Y, hasilnya adalah 3 kali Y per 3 itu Y tambah 3 kali Y 3Y itu lebih besar dari 3 kali 100 300. Berarti 4Y lebih besar dari 300. Nah, nilai Y berarti lebih besar dari 300 per 4. Lisa dan Muri masing-masing 5X kurangi 2 dan 2X tambah 4. Jika umur Lisa lebih dari umur Muri, nah, Lisa lebih dari Muri. Berarti 5X kurangi 2 lebih besar dari 2X tambah 4. Nah, kita pindahkan yang memuat X di ruas kiri, yang hanya angka ruas kanan. Nah, negatif jadi positif, positif jadi negatif, jangan lupa kalau dipindah. 5 kurangi 2, 3X lebih besar dari 4 tambah 2, 6. Nah, berarti X-nya lebih besar dari 6 bagi 3. Nah, berarti nilai X-nya lebih besar dari 2. Itu untuk pertidaksamaan. Ingat, kalau lebih besar itu terbuka ke arah yang lebih besar. Tanda terbuka ke arah lebih besar. Kemudian soal latihan terakhir yaitu ada taman berbentuk persegi panjang 16X dan 10X. Nah, di sini ada 16X, 10X. Jika keliling tidak lebih dari 416, berapakah ukuran maksimum taman tersebut? Nah, diketahui kelilingnya itu tidak lebih dari 416, berarti lebih kecil. Keliling persegi panjang kan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita selesaikan pertidaksamaannya. Panjangnya 16X, lebarnya 10X, kurang dari 416. Berarti 2 kali 26X kurang dari 416. Nah, ini bisa kita kalikan dulu. 2 kali 26, 52X kurang dari 416. Nah, berarti X-nya harus kurang dari 416 per 52. Nah, jadi ukurannya harus kurang dari ini. Nah, misal kita bagi di situ 416 dibagi 52. X-nya harus lebih kecil dari 8,32. Nah, jadi nilai X kurang dari 8,32. Nah,
ukuran maksimumnya berarti ini ukuran maksimum yaitu panjangnya 16 kali 8,32, yaitu 103,12. Nah, kemudian lebarnya 10 kali 8,32 berarti 83,2 meter. Nah, jadi maksimal ini ukuran maksimal tamannya harus 8,32. Nah, mungkin itu beberapa latihan soal yang bisa dipelajari bersama.